Tiba saatnya saya akan bercerita tentang Tibet atau China pada umumnya ya. Sebelum Tibet, saya memasuki China lewat pintu Yunnan tentunya. Jangan lupa untuk ke sana. Ini sedikit banyak tentang China, segala suka dan duka, tentang bahasa, makanan. Tibet, suatu tempat yang sungguh sangat istimewa. Karena apa yang membuat istimewa? Ya ketinggiannya atau sea level, MDPL-nya ya, ketinggian dari permukaan laut yang mencapai antara berkisar mulai dari dia bermain di 2000, 3000, 4000 sampai 5250 meter dari atas permukaan laut. Saya mempunyai persiapan khusus untuk menyentuh itu. Apa itu? Tentu bagaimana menghadapi ketinggiannya dan bagaimana menghadapi cuaca panas sebelum Tibet. Ada cuaca panas di Yunnan, perbatasan. Dari Yunnan akan selesai, Yunnan akan memasuki Tibet. Tepatnya dari kota Shangri-La menuju Dekin. Dekin sudah masuk wilayah Tibet. Shangri-La masih Yunnan. Shangri-La itu kota terujung dari provinsi Yunnan. Ketinggiannya sekitar 2000-an. Menjelang siang, jam-jam 11 ya, tanggal 4 September tuh saya masih ingat 2023. Panasnya cukup lumayan panas. Sampai menyentuh derajat 46 derajat Celcius. Dan membuat velg belakang ini meletus. Untung dalam keadaan parkir. Saat pit stop, saya sedang berfoto-foto di pinggiran tepian Sungai Kuning atau Yellow River, di tempat tugu peringatan pembuatan jalan di sekitar situ. Lagi sandar begini, itu tidak dalam saat keadaan goes. Kalau goes pasti jatuh, apalagi di turunan. Kemudian untuk mengantisipasi ketinggian atau altitude di Tibet, menjelang Tibet, mulai dari Nanjiang lah itu, kalau tidak salah ya, Nanjiang menuju Dali, itu ketinggiannya udah 2000 up. Saya latihan mendaki. Setiap MDPL penambahan 100 meter MDPL, berhenti 2 menit, 3 menit, tentu penyesuaian ya. Tekanan tentu mulai yang dapat mempengaruhi paru-paru, kemudian pembuluh darah di kepala, biar ada penyesuaian. Ya, memang Tibet ini betul-betul effortnya sangat kuat ya, dan persiapan untuk menuju ke sana ya, persiapan fisik dan mental juga ya. Karena walaupun fisik kuat, kalau mentalnya ragu-ragu
juga karena banyak informasi, banyak artikel, banyak yang memberitahu bahwa hati-hati orang lokal saja, orang Shanghai, Beijing, memang benar ya kita ketemu di puncak itu semua bawa semprotan oksigen portable. Jadi harus hati-hati. Saya juga minum beberapa vitamin untuk mengantisipasi untuk menyesuaikan di ketinggian itu. Selain itu, hal-hal khusus lain di Tibet adalah ada izin khusus, izin tambahan ya, untuk masuk ke provinsi Tibet. Tibet itu provinsi ya, bagian daripada negara China. Selain visa untuk China, untuk memasuki Tibet ada izin tambahan. Permitnya ada special permit. Dan itu kami urus sebelum memasuki China. Sudah satu paket ya, visa dan perizinan ekstra itu. Kami pun masuk China, itu ketentuan internal China harus didampingi oleh travel agent. Jadi satu-satunya negara yang saya kunjungi, saya lewati dalam rangka Royal World Cycling ini yang memberikan ketentuan khusus untuk didampingi travel agent hanyalah China. Tapi tidak masalah karena toh perjalanan atau proses di dalam juga akhirnya lancar ya. Karena masyarakat di dalam kan, baik masyarakat maupun petugas sebagian besar tidak dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ya dengan kemampuan yang ada, bekal kemampuan yang ada, dengan persiapan mental yang ada, saya pelan-pelan akhirnya mampu melewati Tibet. Di Tibet itu ada 5 gunung. 5 ya gunung ya, karena ketinggiannya minimal 5.000. 5 gunung ini ketinggiannya, puncaknya di 5.000 meter. 5.000 loh. Puncak Gunung Semeru aja 3.800. Ini 5.200, 2.100, 2.250. Ada 5 puncak. Tapi saya hanya mampu melewati 3. Terus terang, 3. Ini 2 nih kenapa tidak mampu dilewati? Pertama, ketika tiba di bawah dan akan naik, karena saya akan naik pasti melewati malam, ya tengah malam. Karena saya tiba di bawahnya itu, suatu desa kecil, itu pas jam 6, jam 7-an malam, sore jam 18, jam 19. Travel agent saya, guide saya mengatakan, Pak, kami tahu loh informasi kalau Bapak lewat di sini malam, di dekat puncak itu ada ancaman beruang. Heh? Bercanda atau beneran? Pak, beneran Pak, masa kita informasikan yang salah? Beruang beneran atau boneka-boneka gitu? Beneran Bapak, kata Allah. Tapi karena semangatnya terlalu tinggi, aduh payah ini. Saya belum begitu percaya, saya nanya ke penduduk. Saya nanya ke ada anak-anak yang juga bersepeda, orang lokal yang juga ingin naik ke sana dan mereka bermalam betul, buka tenda di situ. Saya datangin. Saya mau nanya ya, apa benar kalau malam kita jalan naik ke atas ini ada ancaman beruang? Oh, ada Om. Ah, iya Om, dia buka handphonenya. Ini Om, ini videonya nih. Oh iya benar. Saya lihat di video yang mereka tunjukin di kayaknya video YouTube itu. Benar, beruang lagi acak-acak apa mobil, apa rumah, Pak, cari makan, lapar pada malam hari. Woi, udah dah. Jadi nggak jadi satu ya. Daripada kita dikejar beruang, mendingan kita betul-betul beruang. Udah beruang kagak, malah diterkam beruang. Aduh. Nah, gunung yang kedua itu gunung terakhir sebelum Nepal, di perbatasan. Gunung yang 5.000 up, 5.100 ya kalau nggak salah. Saya batal naik itu dengan bersepeda. Saya naik mobil lagi. Karena apa? Ternyata visa saya udah mau habis di hari itu. Wah, tanggal 30 September kalau nggak salah. Apa 30?
pas 30 hari, hari ke-30, karena visa di China hanya 30 hari. Ya udahlah, daripada udah pakai mobil sampai ke border China Nepal. China memegang prinsip jalan harus berkeselamatan, ya. Jadi jalan di China itu tidak ada yang jalan miring kayak beberapa tempat di negara kita, ya. Sampai 26 derajat, 25, 19, boro-boro, ya. Di China paling miring 11 derajat. Ya. Laos sempat ada 17 derajat, ya, ada sekian meter di Laos. Tapi di China semua 9, 8, ya, gradiennya. Tapi akhirnya menjadi panjang, kan? Panjang itu sampai ke puncak. Di China dan juga di negara-negara maju lainnya, di Eropa, Amerika, setiap jalan tuh diberi nomor. Di kita belum, ya. Di Indonesia belum loh. Setiap jalan lintas panjang, apalagi lintas negara, apalagi lintas provinsi aja itu, pokoknya jalan nasionalnya lah. Jalan nasionalnya itu ada nomornya. Nah, kami melintasi jalan yang bernomor 318 di China. Itu membentang dari timur ke barat. Dari Beijing dan dari beberapa kota di sekitarnya menuju ke barat. Ke perbatasan China dengan India Utara. Itu sejauh 5.000-an, 5.450 kilometer. Wah, nah di sana ada satu kebanggaan sendiri kalau mampu melewati jalan 318 ini. 318 itu dengan capaian beberapa kilometer. Kita lumayan tuh mencapai berhari-hari melewati jalur 318 itu. Hampir sebulan kita menyentuh bentangan 318 yang terbentang dari timur ke barat di negara China. Ada hal yang menarik juga di ibu kota Tibet, itu bernama Lhasa. Di situ ada bangunan bersejarah. Situ awalnya adalah rumah tinggal dari Dalai Lama. Dalai Lama itu gelar tokoh agama sana, ya. Yang bernama Potala, gedung Potala, ya, Potala Place. Wah, megah, tinggi banget. Banyak dikunjungi wisatawan, khususnya di musim-musim, bukan musim seperti ini, ya. Mulai Juli, Agustus, September. Jangan lupa untuk ke sana. Ini sedikit banyak tentang China, segala suka dan duka, tentang bahasa, makanan. Orang bilang, wah, makanan Cina di Indonesia enak-enak. Ya, tapi di Tibet belum tentu. Apalagi di pedalaman-pedalamannya. Bakminya rasa, tapi mau tidak mau harus dimakan. Kalau tidak, Kampung Tengah bisa berantem dengan Kampung Tengah. Dia akan mengamuk. Oke, sekian dulu kisah saya untuk Tibet atau selama di Tibet dan sekitarnya. Nantikan terus, ikuti terus cerita-cerita saya pada wilayah-wilayah atau daerah-daerah atau negara-negara selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus cerita Royke World Cycling.